Kalau itu harga headnya adalah 58.000, maka harus kita jaga kestabilannya, jangan sampai kebutuhan bahkan cabai bisa meningkat sampai 100.000 dan lain sebagainya. Jadi event Borobudur Marathon ini merupakan trigger ya bagi masyarakat kita secara internasional. Di Jawa Tengah ini untuk 2025 investasinya hampir 110 triliun. 110. Dan ini menyerap tenaga kerja hampir 285.000 tenaga kerja yang padat karya. Hari ini spesial ya, karena kita kedatangan Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Nah, ada beberapa yang akan kita obrolin bersama dengan Pak Gub. Ini ada isu terkini, pariwisata, program prioritas, dan juga pembangunan di Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa, Pak Gub, apa kabar? Baik, selamat siang. Alhamdulillah. Pak Lutfi, ini kita bicara langsung aja soal isu terkini, Pak. Akhir-akhir ini kan kita tahu ya, masyarakat baru saja menghadapi yang namanya kenaikan BBM non-subsidi. Tentu biasanya yang paling respon pertama nih, kekhawatiran soal daya beli masyarakat. Bagaimana dampaknya ke harga kebutuhan pokok, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Bapak, apa langkah yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah terutama untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi ini bisa tetap berjalan, daya beli masyarakat juga bisa tetap aman di tengah situasi tersebut? Yang pertama, kita harus mencermati situasi ya. Artinya dengan adanya ini mungkin ada beberapa sekarang gejala di masyarakat, khususnya Jawa Tengah. Masyarakat bisa memilih dan memilah, mungkin bisa ya ada sebagian yang memilih mungkin ke Pertalite dan lain sebagainya. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kita harus bisa mengantisipasi terkait dengan implikasi akibat daripada kenaikan BBM. Yang pertama adalah bagaimana bahan pokok penting itu bisa ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa terjangkau. Bahan pokok penting itu apa? Jadi mulai makanan yang itu menjadi prioritas di wilayah kita. Maka kita gandeng dengan 30 kabupaten kota, dinas terkait, termasuk BUMD. Contoh misalkan, ketersediaan dan keterjangkauan ini penting apabila ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat bisa terukur dengan adanya kelangkaan bahan pokok penting dan keterjangkauan harga. Contoh misalkan, harga cabai, kalau itu harga headnya adalah 58.000, maka harus kita jaga kestabilannya, jangan sampai kebutuhan bahkan cabai bisa meningkat sampai 100.000 dan lain sebagainya. Kemudian telur misalnya, headnya 26, hari ini turun 21. Nah, nanti ada kelangkaan bisa naik lagi. Lah, fluktuatif ini harus kita lakukan stabilisasi dengan cara bahwa BUMD kita lewat JTAP akan memainkan perannya untuk apa? Melakukan penetrasi harga di mana bahan pokok kelangkaan itu berada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita melakukan operasi pasar dengan menggandeng bulog dan lain sebagainya tentang ketersediaan di masyarakat. Sehingga harga itu tidak dimainkan oleh rantai pasok terkait dengan spekulan dan lain sebagainya. Termasuk kita gandeng daripada BI, kemudian perbankan dan lain sebagainya, agar fluktuatif dampak BBM ini tidak menjadi suatu momok terkait dengan spekulan maupun keterbatasan bahan pokok yang harus kita siapkan. Demikian, Pak. Oke, artinya dari situ bisa dikatakan ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya, untuk bisa menjaga itu tadi misalnya dengan operasi pasar, gitu, untuk menjaga bagaimana stok di masyarakat. Oke, nah itu tadi soal bagaimana kenaikan harga BBM non subsidi yang juga dihadapi oleh masyarakat Pak. Ini mungkin tidak bisa dihindari soal bagaimana tantangan geografis dan juga cuaca ekstrim. Ini kan tentu akan berdampak juga bagi bagaimana mengalami kerusakan jalan di beberapa titik. Nah, untuk merespon kondisi tersebut, dilakukan realokasi anggaran. Kemudian dengan adanya realokasi anggaran itu, apa manfaat yang diharapkan oleh Pemprov terutama kepada masyarakat, mungkin dari sisi jangka pendek maupun juga jangka panjang, Pak? Jadi infrastruktur itu tidak hanya jalan ya. 2025 kita sudah menggunakan Panterhelik kita dengan kabupaten kota dalam rangka menjabarkan RPJM nasional menjadi RPJMD kepada provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat desa. Yang kita lakukan itu apa? Penyesuaian terkait dengan perkembangan situasi. Contoh misalkan 2025 kita habiskan terkait dengan infrastruktur. 2026 kita mengadakan terkait swasembada pangan. 2027 nanti adalah bagaimana pariwisata berkelanjutan. Maka pada saat 2025 infrastruktur kita habis ini tidak bisa habis. Contoh misalkan 2025 panjang jalan provinsi Jawa Tengah itu adalah 2.444 km. 2025 kemantapan jalan kita itu adalah 94,7%. Nomor 2 nasional setelah Banten. Ini adalah data daripada Kementerian PU.
Tetapi begitu 2026, dengan curah hujan 1 tahun full yang musimnya adalah sangat panjang sekali, ini akan mereduksi daripada kemantapan jalan. Sehingga pada tahun 2026 sekarang ini, kemantapan jalan itu menurun menjadi 84,2%. Artinya ada 9,2% jalan-jalan di tempat kita itu akibat reduksi musim hujannya berkepanjangan akhirnya melalui penurunan kemantapan. Sehingga yang kita lakukan adalah kita harus segera cepat melakukan relokasi anggaran. Relokasi anggaran gunanya apa? Kita membangun jalan tidak bisa pada saat musim hujan. Makanya saat sekarang yang menjelang musim kemarau ini, maka kita lakukan relokasi anggaran dengan peraturan perkada yang kita siapkan. Maka kita siapkan satu jalan-jalan yang nanti akan menumbuhkan ekonomi baru. Jalan-jalan yang bisa berkembang ekonomi baru. Kemudian jalan-jalan yang mungkin rusak berat. Jalan-jalan yang menghubungkan daripada kebutuhan masyarakat. Contoh misalkan di wilayah Blora, kemudian wilayah Magelang, wilayah Semarang, kemudian wilayah perbatasan itu ada wilayah Wonogiri, kemudian wilayah Banyumas, kemudian wilayah Brebes dan lain sebagainya. Sehingga prioritas jalan relokasi jalan ini kita review kembali, kita relokasi kembali agar satu tidak ada lagi public komplain masyarakat terkait dengan rusaknya jalan. Kemudian yang kedua bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga tanpa melibatkan daripada laka lantas terutama terkait dengan rusaknya jalan. Ya, hal-hal yang semacam ini relokasi tidak gunakan untuk apa? Untuk mempunyai dampak yang dirasakan masyarakat. Nah ini segera, makanya saudara sudah perintahkan ke Dinas PUPR, kemudian kita petakan prinsip 2026 di saat awal musim kemarau ini, jalan-jalan Provinsi Jawa Tengah harus melakukan recovery seperti 2025, yaitu 94,7%. Syukur-syukur bisa 100%. Demikian, Mbak. Syukur-syukur bisa 100%. Oke, kalau tadi misalnya dengan realokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, kalau infrastrukturnya sudah semakin baik, lantas ini kan juga tadi Pak Gup juga sempat menyinggung soal bagaimana ini jadi peluang tentunya ya untuk daerah jadi salah satunya misalnya tuan rumah untuk event berskala internasional, ada konser, event lari dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang tersebut? Yang pertama tidak hanya pariwisata ya, Jawa Tengah merupakan sentra investasi. Kalau infrastrukturnya sudah kita siapkan, sebenarnya provinsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga mengajukan perbantuan jalan impres daerah ke kementerian PU dan lain sebagainya agar nanti mantapnya lebih jalan. Terutama jalan-jalan terkait dengan ekonomi terbarukan atau jalan-jalan yang menghubungkan dengan pariwisata di wilayah kita. Sehingga Jawa Tengah merupakan sentra kreatif nasional terkait dengan investasi terutama adalah pariwisata. Pariwisatanya apa? Di wilayah kita ini ada 1.000 desa wisata yang kita canangkan. Kemudian aglomerasi wisata. Aglomerasi wisata siapa? Mulai Borobudur, Kopeng, kemudian Rawapening dan lain sebagainya. Termasuk wisata ramah muslim. Wisata muslim itu apa? Di tempat kita banyak Kasunanan, Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian candi dan lain sebagainya, di mana kalau orang muslim itu kita hafinya adalah dia menyiapkan makanan halal, kemudian tempat ibadah, kita konekkan dengan daerah Timur Tengah, kemudian kita konekkan dengan rumpun Melayu yaitu Malaysia dan lain sebagainya, sehingga wisata di tempat kita menjadi sentral kreatif nasional bahkan internasional agar ekonomi akan tumbuh kembang kembali. Dan ini menjadi prioritas kita 2027, tapi sekarang pun sudah. Contoh misalkan, wisata di tempat kita harus mempunyai spot tourism. Contoh misalkan Borobudur Marathon. Borobudur Marathon ini tidak hanya merupakan dia spot tourism semata, tapi di situ menghidupkan UMKM di wilayah kita. UMKM di tempat kita itu jumlahnya banyak, 4,2 juta yang tersebar di seluruh kabupaten kota skala mikro. Dia harus bisa naik kelas menjadi kecil maupun menengah dengan cara dilakukan adanya event-event tourism spotted dan lain sebagainya. Oke, itu tadi yang mungkin Pak Lutfi juga sempat mengatakan soal bagaimana Jateng ini jadi sentranya investasi. Nah, tadi juga sempat disinggung soal bagaimana event berskala internasional. Tadi juga Pak Lutfi sudah menyebutkan soal bagaimana Borobudur atau Bank Jateng Borobudur Marathon. Nah, kalau boleh dibuka datanya nih Pak. Jadi di tahun 2025 ada 11.500 pelari. Dengan multiplier effect-nya itu menghasilkan belanja hampir 50 miliar rupiah dan perputaran ekonomi 84,6 miliar rupiah. Ini tentu angkanya nggak kecil. Nah, gimana Pak Lutfi melihat bahwa event ini tuh punya peran untuk strategi pembangunan ekonomi daerah terutama di Jawa Tengah?
Jadi event Borobudur Marathon ini merupakan trigger ya bagi masyarakat kita secara internasional. Nah, pelari lokal dan lain sebagainya ini biasanya sarana pendukung, di mana daerah-daerah akan menjadi spot tourism. Borobudur Marathon menjadi tolak ukurnya. Maka saya sudah koordinasi dengan Gubernur Kepri, kemudian gubernur-gubernur lain untuk melakukan brainstorming. Contoh misalkan, saya punya gagasan di Kepri ini eventnya adalah lebih banyak. Contohnya dia ada lari mountain, ada lari moon atau gerhana, ada lari pantai dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita buka di tempat kita? Gunung kita banyak, ada Gunung Tidar, ada gunung gunung Slamet, ada gunung macam-macam gunung yang itu bisa kita manfaatkan. Pantai juga banyak, ada Pantai Widuri, pantai macam-macam, dan itu kita gunakan untuk event-event internasional yang kita kemas seperti Borobudur Marathon. Maka secara tidak langsung lari ini sudah menjadi style ya, gaya hidup ya untuk saat ini, maka harus kita tangkap kegiatan ini. Anak muda kita tidak ada zamannya lagi harus begadang dan lain sebagainya hidup ya, tapi dia sudah stylenya sudah olahraga, lari dan lain sebagainya. Dan ini harus kita Gen Z apalagi. Dan ini termasuk saya sudah penggemar lari 5K dan sebentar lagi meningkat menjadi 10K ini yang akan datang. Jadi ini harus kita tangkap. Artinya bahwa sport tourism ini, olahraga akan membawa dampak ekonomi kepada masyarakat dan kesehatan bagi masyarakat. Dan ini menjadi trigger apabila seluruh kabupaten kota akan membuat review kegiatan. Contoh misalkan ada Soekarno Marathon. Kemudian ada Solo kemarin, macam itu Solo Sunan Marathon. Macam-macam. Terus ada Seksaraka dan eventnya banyak. Di Solo saja, saya kasih contoh Mbak, di Solo aja, bulannya 30, tetapi eventnya itu hampir 35, artinya tiap hari ada event kegiatan. Nah ini akan dicontoh oleh daerah lain, bagaimana UMKM itu tumbuh, dia ada geria, kemudian dia ada makanan, kuliner, kemudian dia ada tourism itu sendiri terkait dengan alam, pantai. Nah mereka kita jual, hotelnya sudah berapa? Contoh misalkan, di Jawa Tengah itu menjadi sentral mudik nasional. Jadi namanya juga Central of Java, artinya pusarnya Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa pusarnya Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah itu setiap kabupaten menjadi pusar, karena apa? Orang Magelang bilang pusarnya Jawa Tengah ada di Gunung Tidar. Kemudian orang Solo ngomong, pusarnya Jawa Tengah ada di Solo, karena Solo, dan macam-macam. Sehingga pusar-pusarnya di masing-masing kabupaten harus mempunyai kearifan lokal, mempunyai kakarda wilayah untuk apa? Menjadi spot tourism bagi daerahnya sendiri, sehingga secara nggak langsung mengangkat provinsi. Demikian Pak. Oke, nah menarik soal bagaimana tadi sport tourism ini kayak makin jadi lifestyle Pak Gubernur. Nah tadi kalau misalnya sport tourism ini bisa memberikan dampak lanjutan, tapi kan gini Pak, supaya tidak hanya dirasakan atau hanya terkonsentrasi manfaatnya ekonominya itu di kawasan Borobudur aja, tapi juga lebih menjangkau lebih banyak ke pelaku usaha lokal yang lebih luas. Seperti apa strateginya? Karena penyelenggara mencatat Pak, setiap Rp1 yang dibelanjakan peserta itu bisa menghasilkan Rp1,7 aktivitas ekonomi lanjutan untuk hotel, restoran, transportasi, UMKM dan juga sektor wisata. Seperti apa strategi? Yang pertama adalah diaspora harus turun tangan. Jadi UMKM ini kecuali mikro itu kan satu terkait dengan keterbatasan modal ya. Maka Bank Jateng termasuk bank-bank yang lain harus kita gandeng untuk kredit murah. Jadi kur kita itu bunganya 6%. Sehingga apa, UMKM kita jangan sampai dia terjerat kepada rentenir. Satu, yang kedua jangan sampai kepinjol dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung maka perbankan ikut. Kemudian dinas koperasi melakukan apa? Dia melakukan penetrasi terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana UMKM itu bisa naik kelas dari mikro ke kecil, dari mulai packagingnya, kemudian dari cara pemasarannya dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Mbak, ini juga akan menarik berdampak kepada wilayah. Contoh misalkan, syarat suatu investasi, suatu daerah itu satu adalah terkait dengan keamanan ketertiban. Jawa Tengah sangat tertib dan aman, tidak ada premanisme, tidak ada kerusuhan yang berlalu terimplikasi, tidak ada namanya
konflik komunal horizontal vertikal. Saya mantan Kapolda, saya jamin sangat aman di Jawa Tengah sehingga investasi akan tumbuh kembang. Yang kedua, perizinan itu sangat dipermudah. One gate system di kawasan industri ini adalah merupakan daya tarik bagi investasi di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, upah daripada tenaga kerja kita kompetitif. Dan yang keempat, luas lahan luas. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari investasi maupun UMKM sehingga tumbuhlah ekonomi kreatif di tempat kita sangat banyak. Ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif ini adalah menciptakan usaha bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga secara tidak langsung akan merebut daripada kesempatan kerja. Contoh misalkan Mbak, saya kasih gambaran. Di Jawa Tengah ini untuk 2025 investasinya hampir 110 triliun. 110 triliun. Dan ini menyerap tenaga kerja hampir 285.000 tenaga kerja yang padat karya. Jadi investasi di tempat kita itu padat karya. Padat karya itu apa? Perusahaan yang karyawannya banyak. Jadi tidak perlu padat karya itu. Karena apa? Satu, kita dukung terkait dengan sekolah vokasi di tempat kita banyak. Hampir 1.500. Dua, politeknik. Yang ketiga ada BLK. BLK vokasi, kemudian politeknik. Mereka kita branding untuk kesempatan kerja dikonekkan dengan suatu perusahaan. Gitu. Untuk triwulan 1 2026 ini aja sudah hampir 29.000 tenaga kerja dengan investasi 23 triliun. Dan ini sangat menarik. Jadi ibaratnya Provinsi Jawa Tengah itu seperti gadis cantik atau anak muda yang menarik hati. Dia masih punya kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anak muda gadis cantik apa kebutuhannya? Dia perlu sepatu, dia perlu kaos kaki, dia perlu celana, dia perlu dompet yang ada isinya, dia perlu baju, dia perlu shopping, dia perlu rumah. Sehingga inilah yang menarik berduyun-duyun investasi di tempat kita untuk memenuhi kebutuhan daripada anak muda, provinsi muda yang kita lakukan. Dan kami sebagai gubernur adalah merupakan manajer marketing, Mbak. Kita itu tukang jualan. Jadi jangan harap gubernur itu gagah letal, tidak. Kita harus bisa menjual wilayah kita. Apa yang unggul gitu ya Pak ya? Oh iya, sehingga dia akan menarik investasi. Karena apa? Apapun kegiatannya, kita harus berikan jaminan investasi. Karena investasi, turisme dan lain sebagainya, salah satu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan, belief, kepercayaan daripada investor atau investasi tempat kita. Itu yang utama. Demikian Pak. Oke, apalagi Pak, ini Bank Jateng Borobudur Marathon, kalau kita flashback 2 tahun setelah pandemi, itu perputaran ekonominya meningkat 60 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2017. Nah, melihat dari keberhasilan ini, apakah ini bisa jadi semacam model pengembangan sport tourism di destinasi lain di Jawa Tengah, terutama misalnya Pak, Karimun Jawa, Dieng, atau kawasan Pantai Selatan? Ya. Satu, Dieng, Karimun Jawa beda. Dieng, Karimun Jawa, kemudian banyak sebenarnya yang kita eksplor. Di Karimun Jawa adalah merupakan zona green economy. Ekonomi terbarukan ada di sana. Dia tidak ada listrik, adanya adalah listrik yang dengan tenaga surya, kemudian tidak ada, dia pantainya sangat indah, bahkan Maldives-nya Indonesia itu ada di Karimun Jawa. Jadi dia ada suatu hotel cottage di daerah Pulau Tengah, dia hotelnya ada di laut, ada yang di pohon, ada yang di pulau, dia sangat menarik. Makanya ini yang harus kita eksplor. Kemudian Dieng itu kawasan geopark yang sangat indah sekali. Negara di atasnya. Jadi ada satu desa yang tertinggi di dunia itu ada di Dieng. Sangat dingin sekali. Dan ini sangat disukai oleh masyarakat, terutama turisme di tempat kita. Dan ini sudah kita lakukan eksplorasi di wilayah kita. Contoh misalkan, Bupati Wali Kota sudah saya perintahkan untuk membuat SK terkait dengan desa wisata. Jadi desa wisata tempat kita ini adalah hampir 1.000 yang kita dukung dari provinsi. Siapa yang mengelola? Bisa BUMDesnya, bisa Karang Tarunanya. Sehingga wisata lokal, kemudian wisata ini bisa berkembang, menjamur, sehingga secara tidak langsung ekonomi kerakyatan akan tumbuh di wisata-wisata di tempat kita. Maka secara tidak langsung investasi jangka menengah maupun panjang nanti adalah wisata atau tempat tourism, baik pantai, gunung maupun sungai, termasuk laut. Ini menjadi potensi yang harus kita dorong karena mereka tidak mengenal terkait dengan resersi, tidak pernah mengenal terkait dengan terkait wisata ini. Itu yang kita maksudkan. Demikian, Mbak. Oke, punya segitu banyak potensi wisata. Tadi Pak Lutfi juga banyak menyampaikan soal investasi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat. Nah, dari berbagai program yang saat ini sudah berjalan, program mana harus milih nih Pak, yang menurut Bapak paling berdampak langsung buat
masyarakat atau Iya. warga Jawa Tengah? Jadi yang berdampak langsung pada masyarakat adalah bagaimana kita bisa mereduksi angka kemiskinan. Mereduksi angka kemiskinan. Jadi pejabat publik, siapapun dimanapun kita berada, bagaimana kita tuntutan bisa mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat caranya adalah mereduksi angka kemiskinan di wilayah kita. Ini yang paling penting. Karena apa? Kemiskinan yang P1, P2, P3, miskin sekali, sangat miskin, dan potensi miskin menjadi tanggung jawab kita bersama agar pemerataan pembangunan bisa dinikmati. Kemudian caranya apa? Kita harus bisa memenuhi terkait dengan sandang, pangan, papan. Jadi mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan ini yang menjadi prioritas kita. Dan ini tidak bisa kita berdiri sendiri, mulai provinsi melakukan apa, dinas para asisten melakukan apa, bupati wali kota melakukan apa, bahkan di tingkat desa, bahkan di tingkat kementerian harus ikut serta dalam rangka mensejahterakan masyarakat, itu yang paling utama. Oke, mereduksi angka kemiskinan supaya nanti ujungnya adalah kesejahteraan. Dan di Jawa Tengah, Mbak, kita sudah 9,58 turun menjadi 9,39 di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,39, ulangi 5,39 di atas nasional. Oke, tentunya dalam 5,89 di atas nasional. 5,89. Karena nasional 5,61. Jadi artinya ini merupakan suatu kerja-kerja kolaboratif, super tim dari kita untuk masyarakat Jawa Tengah. Oke, tentunya dalam masa pemerintahan Bapak kan juga harapannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Apalagi tadi kalau misalnya kita mengingat Pak Lutfi juga menyinggung soal bagaimana Jateng ini jadi salah satu tujuan investasi industri nasional. Nah, tapi gimana bisa memastikan Pak bahwa ini bisa benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sampai nanti hasilnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kesejahteraan. Jadi bukan sekedar angka investasi aja, Pak. Ya. Jadi yang utama adalah tidak hanya angka investasi, di situ yang kita butuhkan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini didopang oleh yang lain. Contoh misalkan, Jawa Tengah menjadi swasembada pangan nasional. Luas lahan kita ini, luas Provinsi Jawa Tengah itu 3,34 juta hektar. Kemudian lahan pertanian kita adalah 1,5 juta hektar. Maka 1,5 juta hektar ini kita pertahankan menjadi revitalisasi lahan, kita pertahankan. 2025 kita sudah dapat hampir 9,5 juta ton. 15,6% terkait dengan padi gabah adalah nasional, menyumbang nomor 2 setelah Jawa Timur adalah Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana swasembada pangan yang lain menjadi prioritas utama. Contoh misalkan, di tempat kita itu 10 kabupaten kota adalah penghasil terkait dengan cabai. Di tempat kita bawang merahnya itu ditakuti oleh kabupaten lain. Sehingga ini menjadi potensi-potensi yang menjadi swasembada pangan di wilayah kita. Termasuk di tempat kita juga harus kita siapkan bagaimana ke depan ekonomi terbarukan di wilayah kita menjadi yang paling utama. Jadi green economy, kemudian ekonomi terbarukan menjadi prioritas Jawa Tengah. Karena ini adalah selaras dengan program pemerintah untuk mandiri energi. Dan Jawa Tengah sudah mengeluarkan peraturan bahwa begitu perusahaan itu sudah menggunakan ekonomi terbarukan dan ekonomi, maka insentif pajak kita berikan kepada mereka. Dan ini menarik bagi mereka. Pak Lutfi, menarik tadi bagaimana melihat upaya Pemprov ataupun juga Bapak sebagai gubernur untuk meningkatkan tadi kesejahteraan masyarakat, tadi soal bagaimana mereduksi angka kemiskinan. Kalau Pak, kita berandai-andai nih, kalau masyarakat menilai keberhasilan pemerintahan Bapak 5 tahun ke depan, indikator apa yang paling ingin dicapai? Apakah terkait pengangguran, kemiskinan, peningkatan pendapatan warga, pendidikan, atau ada indikator lainnya? Apa sih Pak legacy atau warisan yang ingin ditinggalkan untuk Jawa Tengah, ingin dikenal sebagai gubernur seperti apa sih Pak Lutfi? Saya tidak muluk-muluk ya, saya pengen hanya bagaimana saya itu bermanfaat bagi orang lain, hanya itu toh. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain, dan saya hanya itu toh, tidak pengen kita mempunyai legacy yang muluk-muluk. Contoh misalkan, jangan sampai kita selesai menjabat masih banyak public complaint yang belum kita selesaikan, dari mulai pendidikan, dari mulai kemiskinan, dari mulai ketahanan pangan. Jadi layanan dasar masyarakat ini harus segera terpenuhi. Sehingga itu baru bermanfaat. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan selama kita dinas, untuk apa? Contoh misalkan, saya paling senang ukuran manfaat manusia itu dari rumah tangga. Saya dengan anak saya sudah senang sekali. Yang penting anak saya bahagia, saya sudah senang. Demikian juga bagaimana kita
kepada masyarakat. Yang penting masyarakat kita bahagia. Toh itu ada komplain dan lain sebagainya, itu adalah merupakan obat bagi kita sebagai pejabat agar lebih baik dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Intinya itu toh. Oke, prioritasnya Pak, tadi belum jawab. Prioritasnya adalah bagaimana masyarakat kita di Jawa Tengah itu lebih sejahtera daripada kemarin. Kesejahteraan diukur apa? Dari mulai sandang pangan papan. Sandang pangan papan itu apa? Dari kebutuhan bahan pokoknya, papan itu rumahnya, dan sandang itu pakaian. 3 pokok ini yang harus terpenuhi di wilayah kita. Itu prioritas kita. Oke, tentu harapannya ini tadi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah, terutama ini tadi termasuk juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan wisata dan lain sebagainya, ini juga bisa berdampak pada bagaimana kesejahteraan dan juga ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, salam sehat selalu Terima Bapak. kasih. Saya Putri Oktaviani, terima kasih, sampai jumpa.